Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya bisa berbagi kembali untuk mengkaji sekilas tentang transaksi terlarang di pasar modal syariah. Ada beberapa transaksi yang menjadikan bias, menjadikan pasar modal itu terjadi distorsi ketika transaksi-transaksi tersebut itu terjadi. Nah, apa saja transaksi yang menjadikan pasar modal syariah itu menjadi terdistorsi dan kita harus menghindarinya ketika mau masuk menjadi bagian dari pelaku pasar modal syariah, apakah sebagai investor atau juga kita sebagai emiten yang akan go public, yang akan mendapatkan modal, yang akan mengakses modal untuk pengembangan perusahaan melalui pasar modal ya. Apa saja itu? Nah, kita simak di penjelasan selanjutnya. Nah, pertama gini, ada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi panduan bagi pelaku pasar modal, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Nah, tentang apa? Tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler, bursa efek ya, atau di pasar modal. Nah, di fatwa ini dijelaskan beberapa panduan mendasar terkait dengan fikih implementasinya di pasar modal syariah. Secara umum, transaksi-transaksi yang terlarang itu disebut dengan doror ya. Doror itu adalah setiap kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya. Jadi para pihak yang melakukan transaksi itu, baik penjual maupun pembeli, baik investor jual maupun investor beli, baik investor maupun emiten, diantaranya atau kedua belah pihak merasa terancam, berbahaya, teraniaya, menderita atau merugi, itu adalah tindakan-tindakan yang kita kenal dengan doror. Nah, beberapa tindakan doror contohnya adalah tadlis, tagrir, kemudian ada lagi riba termasuk ya, talaki rukban dan sebagainya. Itu semua adalah tindakan-tindakan yang merugikan sebagian pihak yang bertransaksi. Nah, dalam konteks pasar modal syariah ada beberapa kegiatan, ada beberapa tindakan yang termasuk doror sehingga dilarang karena hukumnya adalah haram. Apa itu? Nah, kita simak di slide berikutnya. Nah, ini dia. Setidaknya ada 6 dalam slide ini yang akan saya sampaikan sebagai kajian awal untuk memperdalam bagian-bagian ini pada literatur terkait ya. Pertama adalah tagrir atau juga dikenal dengan goror ya. Bukan doror tapi goror atau tagrir. Yang kedua adalah tadlis. Yang ketiga ada ba'i al-ma'dum. Kemudian yang keempat ada ihtikar. Yang kelima ada gaben. Kemudian yang terakhir adalah tanajus. Nah, ini masing-masing kita akan uraikan. Pertama adalah tagrir. Apa itu tagrir? Nah, ini dia tagrir. Tagrir itu adalah upaya mempengaruhi orang, jadi yang dilakukan oleh salah satu pihak, ya biasanya adalah penjual atau investor jual, kalau dalam konteks pasar modal, diupaya mempengaruhi orang, baik dengan tindakan maupun ucapan, yang mengandung kebohongan, agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Jadi di situ ada unsur kebohongan. Ya, ketika ada ketidakjujuran dalam transaksi, ketika ada kebohongan dalam transaksi, maka itu masuk kategori tagrir. Ya, tagrir. Contoh transaksi tagrir di pasar modal syariah diantaranya adalah wholesale. Di wholesale ini adalah perdagangan semu, ya, perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan saham. Ya, yang tidak mengubah kepemilikan saham. Transaksi untuk mengelabui pasar seolah saham tersebut aktif diperjualbelikan di pasar. Sebagai seorang investor yang ingin membeli saham di pasar modal, tentu kita akan membeli
saham yang itu aktif diperjualbelikan. Karena kalau kita membeli saham seperti itu, maka ada potensi kita mendapatkan capital gain dalam proses trading. Ya, karena minat investor atau motivasi investor untuk masuk ke pasar modal syariah tentunya adalah mendapat keuntungan yang diantaranya dari capital gain. Ya, keuntungan berupa selisih antara harga beli dan harga jual pada saat trading. Selain tentunya mendapat dividen ya. Kalau dividen itu tentu 1 tahun sekali dan sebagian emiten juga tidak membagikan itu. Kalau saham-saham yang bagus, emiten yang bagus tentu dia akan membagikan itu, tapi sebagian juga tidak. Maka keuntungan untuk mendapatkan dari saham itu adalah dari trading, sehingga ini ada transaksi yang seolah-olah ini dibuat aktif saham tersebut sehingga memicu atau mengundang atau menarik investor untuk membelinya. Transaksi semacam itu termasuk kategori takrir ya. Dalam transaksi pasar mendasarnya itu hal yang dilarang. Yang kedua yang termasuk kategori takrir, contohnya di pasar modal syariah adalah apa yang disebut dengan free orange trade. Free orange trade ini R-nya kurang satu ya. Free orange trade, double R. Apa itu? Perdagangan saham yang diatur sebelumnya ya, dengan perjanjian tertentu antara investor beli dengan investor jual. Jadi ada kesepakatan dulu sebelumnya sehingga timingnya relatif sama antara kapan order beli, kapan order jual itu ada kesepakatan sebelumnya. Jadi di situ ada manipulasi transaksi. Seolah-olah terjadi di situ transaksi di pasar, padahal transaksi itu ada kong kali kong, ada kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam hal harga, dalam hal waktu dan lain sebagainya. Nah itu transaksi di pasar modal syariah yang terlarang, ya, yang kita kenal dengan tagrir. Contohnya adalah wholesale dan free orange trade. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan bai al-ma'dum. Apa itu bai al-ma'dum? Bai al-ma'dum itu adalah jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad, atau saham yang tidak dimiliki oleh pihak penjual. Jadi penjual itu menjual saham di mana sahamnya itu belum menjadi miliknya, tapi dia sudah melakukan proses penawaran, penjualan saham itu. Jadi contoh bai al-ma'dum pada pasar modal syariah adalah short selling. Short selling ini bagian dari pasar modal, aktivitas pasar modal yang dilarang dalam transaksi pasar modal syariah. Apa itu short selling? Short selling adalah kegiatan investor yang melakukan order jual saham syariah padahal ia tidak memiliki saham tersebut. Padahal dia tidak memiliki saham tersebut. Nah, investor tersebut berharap harga saham syariah akan terus menurun, ya, yang dia jual itu, yang belum jadi miliknya itu. Sehingga pada saat nanti melakukan order beli akan memperoleh selisih untung dibandingkan dengan harga jualnya. Ya. Jadi dia ciptakan sendiri, dia jual yang belum menjadi miliknya, kemudian di situ menciptakan permintaan di pasar kan. Harapannya di situ ada penurunan harga dan dia akan mendapat keuntungan pada saat dia melakukan eksekusi beli. Di situ ada selisih antara harga beli dan harga jual yang objeknya belum menjadi miliknya. Short selling ini yang jadi objek apa? Yang jadi objek adalah risiko. Ya. Jadi yang menjadi objek adalah risiko, ya, risiko bisnis, ya, atau risiko yang ditransaksikan, risiko usaha. Nah, risiko itu menjadi objek dari transaksi. Ketika risiko menjadi objek transaksi, maka itu hukumnya haram. Ya. Maka risiko hukumnya haram. Apa yang disebut dengan short selling? Nah, short selling ini adalah contoh aktivitas al-ba'i, jual beli al-ma'dum, ya, yang terlarang di pasar modal syariah. Yang ketiga yang terlarang, ya termasuk doror di pasar modal syariah adalah tadlis. Apa itu tadlis?
Tadlis itu adalah penipuan. Nah, tadlis itu lengkapnya ini. Ya, tadlis itu lengkapnya ini. Tadlis itu adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek tersebut tidak cacat. Ya. Jadi objek tersebut sebetulnya ada kekurangan, ada kecacatan ya, dari sisi kuantitas, kualitas, terutama dari kualitas, ya, tapi disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Ya harapannya harga itu tidak turun kan, dan memicu investor beli untuk membelinya. Nah, tindakan menyembunyikan kekurangan sebuah produk dalam transaksi itu termasuk kategori tadlis. Dalam aktivitas pasar modal syariah itu ada dua contohnya ya yang termasuk kategori tadlis. Pertama adalah apa yang disebut dengan front running. Front running itu adalah aktivitas atau tindakan ketika investor melakukan order transaksi terlebih dahulu dibandingkan dengan investor lainnya berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai posisi order transaksi investor lain tersebut. Ya, jadi itu yang maksud dengan front running yang termasuk kategori tadlis. Nah, biasanya ya front running ini dilakukan oleh wakil anggota bursa AB atau broker ya, yang mengetahui order nasabahnya terhadap suatu saham. Kemudian broker tersebut melakukan order transaksi terlebih dahulu yang berlawanan dengan perintah investor. Nah, dengan perintah investor yang menjadi nasabahnya. Maka sebaiknya ketika kita memilih anggota bursa, memilih broker, karena pasti kalau kita investor, kita investasi sebagai investor ya, investasi di pasar modal, kita harus melalui AB anggota bursa. Nah, kita harus punya informasi yang memadai dalam hal profil anggota bursa sehingga tidak terjadi yang disebut dengan front running ini. Karena front running ini bagian dari kegiatan yang termasuk kategori tadlis. Berikutnya yang termasuk kategori tadlis dalam transaksi pasar modal syariah ada yang disebut dengan misleading information. Misleading information. Apa itu misleading information? Misleading information itu adalah menyebarkan atau memberikan informasi material yang tidak benar. Jadi membroadcast, menyebarkan informasi yang sesungguhnya nilai informasi itu tidak benar. Ya. Sehingga informasi yang disebar itu mempengaruhi perilaku investor, perilaku penjual atau pembeli. Harapannya kan kalau investor perilakunya berubah, terpengaruh, itu akan berdampak terhadap demand dan supply. Kalau demand dan supply itu berubah, maka akan berdampak terhadap pergerakan harga saham. Nah, ini terjadi yang disebut dengan asymmetric information. Jadi informasi yang misleading atau dalam bahasa lainnya mungkin asymmetric information. Informasi yang asimetri, informasi yang sampah yang tidak betul sengaja di-broadcast untuk mengaruhi perilaku investor di pasar. Nah, berikutnya yang termasuk transaksi doror atau yang dilarang dalam pasar modal syariah adalah ihtikar. Apa itu ihtikar? Nah, ihtikar itu adalah membeli barang yang sangat diperlukan masyarakat dan kemudian menimbunnya. Ya, kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih mahal. Jadi ihtikar ini adalah penimbunan. Penimbunan dalam transaksi pasar modal syariah yang termasuk kategori ihtikar itu diantaranya adalah pooling interest. Ya, pooling interest. Apa itu pooling interest? Pooling interest itu adalah kegiatan memanipulasi. Ya, kegiatan memanipulasi transaksi yang biasanya dilakukan oleh sekelompok anggota bursa atau investor tertentu dengan cara menciptakan perdagangan semu yang seolah-olah saham tersebut adalah liquid. Nah, seolah-olah saham tersebut adalah liquid. Tentu kalau sahamnya liquid itu akan mempengaruhi minat dari investor beli untuk melakukan pembelian saham tersebut sehingga nanti akan mendorong demand pull, akan mendorong permintaan dan nanti akan menggenjot harga saham tersebut. Yang kedua, yang termasuk contoh transaksi
Ihtikar di pasar modal syariah itu adalah disebut dengan cornering. Ya. Apa itu cornering? Cornering itu adalah kegiatan memanipulasi transaksi saham dengan kepemilikan publik kecil, ya. Saham dengan kepemilikan publik kecil, dan biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki saham mayoritas atau oleh investor dengan saham mayoritas dengan menciptakan penawaran semu. Jadi penawaran semu dibuat oleh pemilik saham mayoritas dengan harapan nanti menggenjot harga. Ya. Pada saat harga itu menjadi tinggi, maka dia melakukan proses transaksi sehingga dia mendapatkan apa yang disebut dengan capital gain. Ini adalah penawaran semu yang dilakukan oleh investor mayoritas dan itu termasuk kategori ihtikar dalam transaksi pasar modal syariah, dan tentunya ini bagian dari tindakan doror yang tidak boleh dilakukan atau yang terlarang. Yang kelima yang termasuk transaksi doror, termasuk transaksi yang terlarang di pasar modal syariah adalah gaben. Ya, gaben. Apa itu gaben? Nah, gaben itu adalah ketidakseimbangan antara dua barang, ya, ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad. Tidak seimbang. Atau tidak seimbang ini bisa dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Tidak seimbang. Ya. Ada dalam konsep riba ada juga yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu riba yang terjadi dalam proses jual beli yang berbeda ukurannya. Itu bisa menimbulkan riba juga dalam konsep riba. Nah, dalam hal ini contoh gaben yang terjadi di pasar modal dan itu menjadi bagian yang harus dihindari oleh para investor atau para pelaku pasar modal syariah adalah talaqi rukban. Jadi yang termasuk kategori gaban diantaranya juga itu adalah talaqi rukban. Talaqi rukban itu adalah kegiatan membeli dengan harga jauh di bawah harga pasar. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketidaktahuan penjual terhadap harga barang yang sebetulnya, yang sesungguhnya. Kita beli barang tersebut dengan harga yang jauh di bawah harga pasar dan kita memanfaatkan pemilik barang itu atau penjual itu atas ketidaktahuannya. Nah, itu termasuk juga kategori talaqi rukban atau gaben, ya. Gaben contohnya talaqi rukban. Kenapa di sini termasuk gaben talaqi rukban itu? Karena di situ ada ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh penjual dan pembeli dan pembeli memanfaatkan situasi itu sehingga dia bisa menekan harga dengan harga yang jauh di atas di bawah harga pasar. Yang kedua contoh dari transaksi dalam gaben di pasar modal syariah itu adalah insider trading. Insider trading itu adalah transaksi yang dilakukan karena investor mengetahui informasi penting dari orang dalam emiten atau orang internal. Jadi investor tertentu, investor besar apalagi biasanya dia mengetahui informasi tertentu tentang profil keuangan, ya, tentang fundamental perusahaan, tentang portofolio perusahaan dari pihak internal, sehingga di situ ada sekelompok investor yang memiliki profil lengkap tentang risiko, tentang profil perusahaan, dan sementara pihak yang lainnya misalkan tidak memiliki. Sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi dari atau di kalangan investor. Sebagian investor yang memiliki akses informasi dari orang dalam, dia memiliki profil yang lengkap sehingga memungkinkan dia membuat keputusan lebih akurat dalam hal membeli atau menjual. Sementara investor yang lainnya tidak. Maka hal tersebut termasuk kategori insider trading dan masuk kategori gaban dalam transaksi yang terlarang atau termasuk kategori doror di pasar modal syariah. Nah, yang terakhir dari doror transaksi tindakan kegiatan yang terlarang dalam pasar modal syariah adalah tanajus. Tanajus atau najs. Jadi tanajus itu apa? Nah, transaksi yang terakhir yang termasuk kategori doror itu adalah tanajus ini. Apa itu tanajus? Tanajus itu adalah tindakan menawar barang dengan harga tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya. Jadi penjual, pemilik saham itu menyuruh sekelompok orang untuk berpura-pura sebagai pembelinya. Padahal orang tersebut tidak bermaksud untuk membelinya.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan kesan seolah-olah banyak pihak yang berminat membelinya. Banyak pihak. Permintaannya tinggi, tentu di situ akan memicu minat investor beli untuk membelinya. Ya, karena ada kesan bahwa saham tersebut itu memiliki permintaan tinggi di pasar. Nah, contoh transaksi di pasar modal syariah yang termasuk kategori tanajus itu adalah pump and dump. Pump and dump ini adalah transaksi yang sengaja diciptakan seolah-olah terjadi kenaikan harga saham yang cukup tinggi dengan melakukan transaksi pembelian semu, ya, dengan seolah-olah transaksi ini memicu kenaikan harga yang tinggi. Itu transaksi semu. Nah, itu termasuk pump and dump dan itu dilarang. Ini misalkan dengan cara menyuruh atau memerintahkan sekelompok orang tertentu yang berpura-pura atau bertindak sebagai pembeli saham sehingga harga itu bisa tinggi, pembeli sahamnya dia menawarkan harga tinggi sehingga seolah-olah saham tersebut berharga tinggi. Nah, otomatis yang investor yang benar-benar serius akan membelinya nanti bisa terpengaruh untuk membeli melakukan sebuah penawaran harga dengan harga tinggi. Nah, ini termasuk kategori tanajus yang dilarang. Contoh keduanya adalah create fake demand or supply. Nah, apa itu transaksi palsu? Baik dari sisi penjual maupun pembeli. Ini transaksi palsu baik transaksi jual maupun transaksi beli yang sengaja diciptakan. Untuk apa? Untuk membentuk suatu perdagangan semu di pasar yang dapat menarik investor lain untuk melakukan transaksi. Jadi transaksi pemancing semu sengaja diciptakan untuk mempengaruhi perilaku investor jual dan perilaku investor beli. Nah, ini masuk kategori tanajus ya. Nah, itu dia yang bisa dibagi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang kegiatan atau tindakan yang termasuk kategori terlarang, doror, dalam transaksi pasar modal syariah sehingga terjadi distorsi di situ ketika hal tersebut terjadi. Bagi yang berminat menjadi investor tentu ini harus menjadi perhatian agar kita terhindar dari tindakan-tindakan doror sehingga kita bisa terjaga dalam track kepatuhan syariahnya. Sehingga benar-benar dari sisi cara maupun produk yang kita dapatkan di pasar modal syariah benar-benar menjaga aspek atau prinsip-prinsip syariah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.